Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Sufina. Saya dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra. Di video ini saya akan mendemonstrasikan pembelajaran di kelas 10 SMA dengan materi yang diangkat adalah cuaca dan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Anissa. Silakan kepada Anissa memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Anissa. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya mau mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Tidak ada? Hadir semua pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Dengan pertemuan kita pertama, semuanya hadir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya mau bertanya dulu sama adik-adik yang ada di sini. Apa yang kalian rasakan ketika berada di dalam ruangan? Dingin. Nah, karena adanya AC. Nah, ketika kita di luar, Panas. karena ada matahari. Ya, betul. Jadi itu diakibatkan oleh adanya cuaca dan iklim. Kalian udah tahu belum apa bedanya cuaca dan iklim? Belum. Kita masuk ke dalam perbedaan cuaca dan iklim. Nah, apa perbedaan cuaca dan iklim? Cuaca itu adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sangat sempit. Nah, misalnya seperti pagi, siang, sore, dan malam. Pagi misalnya terik, siang kemungkinan dia akan hujan. Itulah yang dinamakan dengan cuaca. Bisa berubah. Nah, cuaca ini bisa sekarang bisa kita lihat di handphone. Kita bisa lihat tuh cuaca untuk cuaca yang kemarin, cuaca untuk yang akan datang, misalnya paginya gimana nih, siangnya gimana nih. Jadi ketika kita mau perjalanan atau mau kemana, kita bisa lihat di HP. Kita tidak lagi untuk menunggu dari cuaca kita lihat di TV kayak zaman dulu kan kita lihat di TV, dan sekarang udah canggih ada HP. Dan yang kedua itu ada iklim. Iklim ini adalah cuaca rata-rata dalam waktu yang relatif lama. Misalnya perbedaan iklim di Indonesia sama di daerah luar negeri, misalnya Singapura, Malaysia, Amerika misalnya, yang di daerah-daerah yang udah ada saljunya, itu kan sangat berbeda ya. Nah, saya mau tanya, iklim yang ada di Indonesia itu apa? Apa aja? Ya, silakan. Iklim tropis dan subtropis. Ya, iklim tropis dan subtropis. Nah, cuaca dan iklim ini ada beberapa unsur. Di antaranya ada intensitas cahaya, suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan hujan, dan curah hujan. Nah, unsur-unsur ini unsur-unsur ini ada alat ukurnya sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat di depan saya ada membawa alat-alat yang sudah tersedia untuk mengukur cuaca dan iklim. Nah, ini saya akan menjelaskan apa aja nama-nama alat ini dan apa aja kegunaannya. Di sini di depan saya ada namanya
alat multimeter. Yang seperti ini kita bisa mengukur kelembapan udara, tekanan udara, dan suhu udara dengan cara digantung di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, yang kedua ini ada sama juga multimeter. Dia ada 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk intensitas cahaya, yang kedua untuk kelembapan, dan ketiga untuk angin. Yang ketiga ini namanya sama juga multimeter. Ini untuk mengecek angin juga dan temperatur suhu udara. Nah, dari alat-alat ini ada alat yang sangat praktis. Alat ini mempunyai beberapa sensor. Yang pertama itu untuk intensitas cahaya. Yang kedua itu ada untuk menunjukkan arah angin. Nah, yang ketiga itu ada untuk curah hujan yang atas ini. Yang keempat itu ada untuk mengecek kecepatan angin. Dan yang terakhir ini ada untuk kelembapan udara. Jadi selanjutnya kita akan memainkan sebuah game, yaitu yang bernama Snowball, di mana nanti saya akan melempar sebuah bola kertas ke adik-adik untuk maju ke depan menjelaskan apa aja fungsi alat ini, untuk apa aja. Nah, sini saya akan melempar untuk yang pertama kali. Dah. Untuk DLI silakan maju ke depan. Ya Allah, apa bolanya? Yang kedua kepada silakan maju Syifa. Di hadapan adik-adik sekalian sudah ada alat-alat ini. Saya ingin kalian ngejelasin yang seperti saya bilang tadi, fungsinya untuk apa, untuk apa aja. Jadi saya inikan dulu slide-nya dan nanti tidak contek ya. Jadi dari Eli mau ngejelasin yang mana? Alat ini atau yang ini? Ini aja. Oke, ini dah. Berarti untuk Syifa akan menjelaskan alat-alat multimeter ini. Nah, silakan untuk yang pertama itu untuk Syifa dulu, boleh? Silakan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan alat ini. Alat ini berupa multimeter, di mana pada alat ini untuk mengukur kecepatan angin, kelembapan udara, dan juga suhu. Nah, cara kerjanya itu kalau misalnya ada angin, maka baling-baling di kipas ini dia akan berputar. Nah, untuk selanjutnya ada alat apa lagi sih, Pak? Ada alat selanjutnya itu ada alat multimeter yang lainnya, di mana kalau misalnya yang ini itu sama fungsinya seperti alat sebelumnya, tetapi tambahannya itu ada di ini untuk penyinaran matahari atau disebut dengan intensitas cahaya. Lalu kalau alat ini dia itu untuk mengukur kelembapan, tekanan udara, dan juga temperatur udara. Oke, terima kasih Syifa. Dan selanjutnya Eli, silakan jelaskan alat apa ini dinamakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan yang komponen ini untuk arah mata angin. Yang ini intensitas cahaya. Ya. Yang ini curah hujan. Yang ini kelembapan. Dan ini untuk angin. Iya. Nama alatnya apa? Eli? Weather station. Weather Station. Iya. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi adik-adik, sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipelajari lagi
lebih dalam lagi materi-materinya. Jadi kita akan mengambil kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini yang akan disimpulkan oleh Anissa. Silakan Anissa. Baik, menurut saya kesimpulan dari materi hari ini adalah perbedaan cuaca dan iklim. Terdapat perbedaan dari cuaca dan iklim, di mana cuaca itu merupakan keadaan udara dalam waktu yang singkat seperti pagi, siang, sore, dan malam. Sedangkan iklim, keadaan cuaca yang dalam jangka yang panjang seperti perbedaan iklim di antara Indonesia dan Eropa. Dan di sini juga terdapat satu alat praktis yang bernama weather station yang merangkap semua dalam satu alat. Ada intensitas cahaya, arah mata angin, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Terima kasih untuk Anissa. Terima kasih kepada adik Anissa. Jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Diingatkan terbatasnya dengan waktu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.